Selamat berjumpa kembali dengan channel Han Teknik. Terima kasih masih bersama kami. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kompas. Kompas di sini yang akan kita review adalah kompas yang digunakan untuk bernavigasi di darat ya. Bukan kompas laut atau apa ya. Ini adalah kompas yang dipakai untuk bernavigasi di darat. Kompas-kompas darat ini kebanyakan mengadopsi kompas dari militer pertamanya ya. Kompas militer kemudian digunakan oleh para petualang. Akhirnya sekarang sampai ke kita juga ya, kompas-kompas ini. Tapi awal mulanya digunakan oleh militer. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 kompas ya. Ada 6 kompas yang banyak beredar di pasaran Indonesia ya. Di kompas ini tidak ada yang saya beli di luar negeri atau pesan keluar, tidak. Ini ada di dalam negeri semua ya. Banyak dijual di all shop. Kalau ragu-ragu ya datang ke toko adventure ya, dia menjual juga banyak kompas. Nah, kita akan bahas satu persatu, kita akan review satu-satu supaya rekan-rekan dapat gambaran ya. Kamu beli kompas yang seperti apa sih, yang harga berapa, sesuaikan dengan budget kita, dan ya yang paling sesuai lah intinya. Mari kita bahas satu persatu dari yang paling apa ya, paling murah ke yang paling mahal ya, atau bagaimana terserah ya. Nanti kita bahas saja satu persatu, nanti saya review termasuk rank harganya supaya dapat gambaran. Oke. Nah, yang pertama adalah kompas, bukan kompas prisma, ini kompas lensatik bidik biasa. Ini punya militer dulunya ya. Tipe yang seperti ini, ininya kuningan ya, ini kuningan, bodinya metal, seperti ini. Jadi kalau membidik seperti ini ya, buka, nah seperti ini. Nah, kita membidik angka yang ada di dalamnya itu. Enggak begitu ini ya, enggak begitu jelas ya. Kita jelas membidik angka yang di dalam situ ya, yang ada di dalam sini nih, yang garis kuning lah. Kita garis kuning, kita luruskan dengan ini. Ini garis rambut yang di sini, bidik ke sasaran. Berapa derajat? Lihat ke bawah sini, berapa dia kena. Ya. Ini sederhana sekali. Ini dalamnya ini pakai penyimbang jarum ya. Jadi si piringan lensa itu dia berdiri di antara jarum begini. Jadi belum pakai liquid ya, belum pakai cairan minyak dalamnya. Seperti sini, seperti ini. Di sini ada kayak penggaris ya. Ini penggaris skala 1/1000. Skala batu ini inci. Skala inci ya. Ini skala inci. Ini 1000, 2000, 3000 skala inci ini. Kalau orang luar rata-rata pakainya skala inci. Ini 1/25.000 ya, 1/25.000 berarti inci ya. Di sini ada tulisannya di sini. Nah, 1/25.000, 1 inci berarti setiap 4 cm-nya di peta itu 1 km di medan nyatanya. Seperti ini. Ini lumayan harganya di pasaran, bervariasi ya, dari mulai 40 ribuan lah, 40.000 sampai 75.000, paling maksimal 100.000 tergantung mereknya ya. Merek Naturohik ada, Eiger juga ada, yang seperti ini persis. Itu harganya sekitar 70-an kayak Naturohik atau yang Eiger, 70 atau 60.000 lah segitu ya. Ini cukup ringan ya kompas ini ya. Kita lihat kompas ini beratnya cuman 78 gram ya. Ini nyaman sekali dipakai ya. Nah, seperti ini. Jadi ya, seperti ini bidik angka luruskan dengan garis kuning ini bidik ke garis rambut ini. Di sini ada garis rambut ya. Ada rambut untuk bidik ke sasaran. Pegangnya seperti ini, jempol masuk ke sini, dan ini usahakan lurus dan jauhkan dari medan magnetik karena kan mempengaruhi ke kompas. Oke, selanjutnya kita lihat kompas ini. Nah, kompas ini juga banyak dijual di pasaran ya, mereknya macam-macam. Ada yang Naturohik ada, Eiger juga ada, terus merek apalah, Cina juga ada, terus yang orang luar juga ada yang mahal ya, yang USG itu mahal, terus kemudian yang
merek apalagi itu mahal juga itu. Nah, kompas seperti ini di sini kita lihat di sini ada penggaris dalam ruler ya, dalam sentimeter. Ini dalam inci berarti 1/25.000 ya. Di sini kompas bidiknya. Kita membidik yang ada di sini. Nah, ini kelihatan ya angka-angka dalam ya. Ini di 100. Jadi sudut ke sana itu kita luruskan ya, antara di sini ada kedua angka ya, 120 dan 300. Maka yang kita baca ini berapa nih? 120 ya. 120 dan 300. 120 adalah sudut yang kita tembak ya. Kita luruskan sudut ini ya, garis ini ke bidikan sini, ke sudut yang ada di dalam sini, garis merah ya. Ini harus lurus. Nah, di sini adalah 120 derajat. Nah, atasnya yang tulisan berapa nih? Nggak kelihatan ya. 300 derajat ya. Apa 360, 340 berapa nih? Nah, yang atasnya yang merah. Yang merah itu adalah back azimuth, artinya sudut 300 ya. 300 derajat. Berarti itu sudut back azimuth ya, sudut yang kalau kita menuju 120 berarti sudut back azimuth kita berapa belakang. Kita untuk ngecek kembali kalau kita sudah sampai sasaran. Untuk membuktikan, untuk memastikan kalau kita tidak menyasar ya. Nah, oke. Di sini ada bidikan. Ini bisa disesuaikan ya, bisa ke kiri, ke kanan. Nah, ini untuk mengatur fokus di sini. Jadi tiap orang kan matanya beda-beda ya. Nah, ini kalau standar segini. Nah, seperti ini. Di sini dilengkapi dengan untuk mengukur kemiringan ya. Ini kita gini biar nggak kelihatan bayangannya. Ini bubble ini harus posisi di tengah. Ini artinya kita posisi dari kompas ini lurus. Kalau begini kita masih posisi miring. Nah, kita ini seperti ini, posisi lurus. Ini menggunakan minyak di dalamnya. Dan ini bisa nyala kalau kena cahaya ya, bukan otomatis ya. Artinya kena cahaya kalau kita tutup gini, nanti dia akan berpendar nyala. Semakin lama kena cahaya, semakin nyalanya semakin terang. Ini ada ring yang bisa diputar untuk kompas malam ya. Ini tujuan untuk kompas malam. Misalnya kita main di jarak 240, maka kita bidik di 240, paskan, nanti kita bergerak di kompas malam. Kita seperti itu ya. Nanti ada video sendiri ya, kita hanya mereview ini aja, mereview kompasnya dulu. Di sini ada skala vertikal dan horizontal. Dan di yang horizontal ini ada garis-garis ini untuk mengukur jarak, perkiraan jarak ya, untuk mengukur skala perkiraan jarak. Seperti itu. Bodi metal semua ya. Ini metal, ini kaca, ini kaca-kaca mika mungkin ya. Ini metal semua. Dan di sini adalah plastik. Di sini ada tabel untuk baca sudut kemiringan. Terus ini mainnya sama inclinometer ya. Tapi ini inclinometer tidak ada. Sedangkan ini ada lubang di sini adalah untuk dipasang di tripod. Jadi pasang tripod ini untuk kalau orang geologi yang tahu ya. Ini pasang di tripod supaya lurus. Atau kalau di tentara tuh kalau kompas pasang tripod biasanya untuk orang-orang artileri ya, pengamat artileri, penembak mortir, dia pakai ini semua, pakai tripod. Jadi kompasnya dipasang di tripod. Oke, selanjutnya. Nah, kompas ini. Ini kompas prisma. Kompas prisma ini cukup bagus, besi semua. Ini adalah niru kompas militer M73 ya. M73 ditiru, yang pakai angkatan darat itu M73 ditiru oleh Cina seperti ini. Tapi ya itulah, saya pengen ketawa aja ngeliatnya. Cukup bagus kompas ini. Ya, ini pakai liquid ya, pakai liquid. Sama ada bidikannya, ada ininya. Sama. Ini ada ring yang dapat diputar juga. Ini modelnya model prisma. Ini seperti ini kalau mau dioperasikan, dibuka gini dan ini disesuaikan tingginya berapa. Nah, nanti kita baca di sini. Kita ini bidik yang ada di sini. Nah, inilah. Nah, ini kelihatan angkanya ya.
Nah ini cuman yang begonya yang ini ya, begonya yang bikin ini yang niru Kompas M73 ini. Setahu saya Kompas M73 tuh kalau kita baca ini baca yang ada di sini nih. Dia akan baca yang ada di sini nih. Nah, yang di sini kan yang dibaca oleh si prisma ini. Jadi nah kalau kita lihat sudut yang kita baca tuh kebalik. Artinya gini, kita menuju sudut 120 derajat, katakanlah ini menuju 120 derajat. Maka yang dibaca di sini itu bukan sudut 120 derajat tapi back azimutnya 120 derajat. Berarti 340 derajat. Ini baca di sini 340 derajat. Serba kebalik semua. Jadi angkanya kebalik 180 derajat. Jadi apa ya? Saya pengen ketawa aja kalau Kompas ini. Niru tapi nirunya nggak bener gitu. Desainnya nggak bagus tapi ini bagus semua, semuanya bagus semua. Harga juga ini mahal ya 300-an. Tapi nirunya bego di dalam sininya. Jadi yang dibaca itu kan yang sini. Sedangkan sudut yang kita tembak kan yang di sini, yang kita tujukan sudut yang di sini. Sudut ini lurus ke sini. Sesuai kalau Kompas malam juga kan begini kan, sudut ini yang dibaca. Ya, sudut ini yang dibaca. Tapi ini baca yang di sini, jadi selalu kebalik. Jadi back azimut yang dibaca. Ya, lucu. Jadi kalau rekan-rekan baca ini, baca yang di sini, baca bidikan yang di sini. Ini kan bidik yang di sini ya. Ini bukan bidik yang di sini, tapi ini yang bidik di sini. Maka hati-hati. Ini akan selalu kebalik 180 derajat. Jadi untuk yang masih amatiran jangan pakai kompas ini, saya kasih tahu ya. Jangan pakai kompas ini. Kenapa? Karena akan keliru. Kita baca di sudut di peta itu kita baca katakanlah 120 derajat, begitu dibidik ke sini bukan 120 derajat, tapi nanti jadinya 120 tambah 180. Ya, seperti itu. Nah, untuk mengatasinya harus akal-akalan begini. Kalau terbaca di sini lebih dari 180 derajat, maka kurangi 180. Tapi kalau membacanya kurang dari 180 derajat, ditambah 180. Misalnya begini, sudut yang kita inginkan adalah 20 derajat. Maka kita nyari di sininya 20 derajat ditambah 180. Maka di sini harus terbaca di 220. Sedangkan kalau kita sudutnya kita pakai adalah lebih dari 200 derajat, maka 200 derajat kurangi 180, berarti 20 derajat terbaca di lensa sini. Harus seperti itu, baru benar, hitungannya baru benar. Tapi kalau langsung dibaca di sini, yakin Anda akan kesasar karena yang dibaca adalah back azimutnya. Oleh Kompas ini dibaca back azimutnya. Beda dengan kompas aslinya M73 yang antara sesuai dia. Jadi ini salah skala yang di sininya ya. Ini salah desain yang di sini. Niru tapi salah desain, lucu jadinya. Cukup bagus, ini besi semua persis punyanya M73 ya, M73 TNI AD sama persis seperti ini. Cuman salah desain. Silakan beli ini, tapi Anda harus pro dulu ya, profesional artinya Anda harus paham dulu masalah perkompasan. Ini bobotnya 215 gram, lumayan ya, seperti itu. Jadi kalau pakai ini hati-hati, tapi lebih baik saya sarankan jangan beli yang seperti ini. Saya udah terlanjur beli, setelah saya lihat ini bisa bikin kacau, navigasi darat bisa kacau. Kita harus kerja 2 kali ya, bidik. Kalau bidikannya lebih dari 180 maka harus dikurangi. Kalau bidikannya kurang dari itu harus ditambah. Kalau kita pasti keliru ya, kita pasti keliru. Hati-hati menggunakan kompas yang ini ya, kompas mulai hati-hati yang buatan Cina ya. Kalau M73 yang aslinya enggak benar dia. Ya benar, kalau yang M73 aslinya harganya 3 jutaan lebih ya, sampai 6 juta harganya. Ini yang palsunya ini sekitar 300-an ini. Oke, jangan dibeli ini ya. Saran saya jangan dibeli. Pakai yang lain aja kalau Anda masih amatiran. Oke, selanjutnya ada kompas lagi seperti ini. Ini kompas bidik juga. Ini udah ya. Oke, ini udah ya. Ini udah tadi kayaknya yang ini nih. Nah, yang ini. Nah, yang ini seri S100.
Ini kompas seri S100. Ini bodinya besi apa ya, kayak aluminium ya, kayak seng gitu, campur plastik ya. Ini campuran antara plastik dan itu ya, kayaknya ini sih plastik semua ini. Untuk warna ini saya warnain sendiri biar keren aja. Ini pertamanya warnanya aslinya hitam, tapi saya warnain gurun biar keren aja nih. Cakep kan. Ini dilengkapi dengan inclinometer untuk mengukur ketinggian dan termometer untuk mengukur suhu. Sini ada juga lubang baut untuk naruh di tripod. Jadi bisa untuk surveyor ya. Ini untuk surveyor atau untuk penembak artileri bisa. Oke. Ini ada gelembungnya juga sama. Ada gelembung untuk mengukur rataan. Ini juga dilengkapi dengan ring untuk mengukur ya. Ini sama model kaca besar begini. Ada skala untuk mengukur jarak. Di sini ada skala ukuran senti. Dan sini ada skala untuk ukuran dalam penggaris ya. Ini penggaris dalam ukuran inci ya, 2 ya. Kemudian ini sama dengan yang tadi ya, ini sama ya, model intip di sini. Nah ini sama, ini ada 2, satu sudut yang kita tuju, kemudian yang baliknya adalah back azimutnya, sudut baliknya ya, kelihatan ya. Jadi kita sesuaikan garis merah bidikan sini dengan garis ini, garis lurus. Harus lurus, dan ini harus di posisi ada di gelembung, ada di tengah. Jadi sini akan berputar dengan benar. Ini menggunakan minyak ya, lapisan cairan minyak di dalamnya. Jadi ini cukup stabil, cukup bagus nih, cukup ringan, dan ukuran juga lumayan agak besar ya. Ini bobotnya sekitar 165. Nah ini ada inclinometer tuh mengukur ketinggian begini. Ini ada pencetan ya. Jadi kita bidik sudut ini, kita bidikan ke ketinggian yang kita tuju, kemudian tekan ini. Nah ini ya, ini kita bidik ke sudut yang kita inginkan ya. Nah seperti inilah. Nah ini mengukur sudut yang kita inginkan, sudut ketinggian dari suatu gunung atau apa. Kan miring begini nih, ukurnya dari bawah, kemudian tekan ini. Nah dia akan menghasilkan sudut yang dibaca di sini ya. Aduh nggak jelas ya. Nah berapa kemiringannya? Kemiringan 20, ini kemiringannya 20 ya. Maksimal 90 ya. Kalau 90 berarti udah lurus begini, yaitu sudut 90. Ini untuk mengukur sudut, ini seperti tekan ya. Ini bisa dari sini, bisa dari sini. Jadi tekan, lepas nih. Nah, dia akan, kalau dilepas dia ngunci. Jadi kalau selama mengukur kita begini ya, nah dia akan bergerak. Begitu udah fix, lepas, maka dia akan ada di sudut yang kita inginkan. Seperti itu ya. Ini cukup bagus. Saya sarankan kalau mau petualangan pakai ini. Beratnya cukup tidak membuat kita capek ya. Beratnya 168, saya 166 gram, karena bahannya plastik ya, plastik sama seng campuran. Ini nyaman dipegangnya, ukurannya tapi agak gede ya dibandingkan dengan yang ini, masih besar yang ini ya. Oke, kemudian terakhir ini yang versi militer. Sebenarnya ini versi militer, aslinya yang bagus itu Chan Mega buatan USA ya, tapi harganya cukup mahal. Ini kayaknya yang buatan Cina. Secara build quality bagus, ini full metal. Di sini ada sedikit plastik, hanya untuk di sini aja. Ini ada skala untuk dibaca ya, tabel skala untuk dibaca. Di sini ada penggaris ukuran sentimeter dan ukuran inci ya.
Jadi ini bagusnya kalau dibuka. Nah, ini jadi penggaris. Nggak begitu ini ya. Ini skala dalam inci dan skala dalam senti. Oke, ini full besi. Di sini juga kaca. Di sini ada kaca mika ya maksudnya. Di sini ada skala pengukur jarak. Inclinometer ini ada di sini. Nah, di sini inclinometernya. Jadi kalau kita luruskan, ini luruskan ya. Nah, ini lihat. Dia akan kalau kita bidik berapa ketinggian, ini membidik ketinggian ya. Ini akan menunjukkan berapa derajat atau berapa derajat di sininya. Ya. Langsung menunjukkan di sini 30. Jadi 30 ya, 30 derajat. Nanti ada skalanya ada di sini. Ini juga sama, di sini ada bubble ini untuk mengukur kerataan ya. Sama juga di sini standar ya. Ini juga pakai liquid, sama model-model bidik juga. Nggak begitu jelas ya. Oh, kehalangan ini ya. Nah, ini saya kira enak. Nah, ini diputar untuk mendapatkan hasil yang paling maksimal. Nah, ini 210 derajat. Back asimutnya adalah 70 derajat ya. Berapa derajat nih? Nggak begitu jelas ya. Nah, kita membidik lubang ini sama, ini diputar untuk mendapatkan fokus yang terbaik yang mana. Masalah di kamera ya, bukan ini yang nggak jelas ya. Ini masalah di kameranya, ini kamera murah, kamera HP. Jadi ini kita yang jelas, kita bidik ke sini, bidik sini, luruskan dengan pisiran sini, luruskan dengan garis ini. Ini akan mendapatkan sudut bidik yang diinginkan. Jadi ini inclinometernya ada di sini, sedangkan ini inclinometernya ada di sini, di belakang ya. Ini ada di samping. Ini punya militer. Jadi ini untuk orang artileri, untuk spotting artileri pakai ini. Ini full besi. Di sini ada juga untuk naruh di tripod ya. Ini full besi. Dan beratnya kita lihat. Oke. Ini beratnya 289 gram. 289. Ini beratnya 165. Yang ini beratnya 215. Ini karena besi semua ya. Ini ringan, ini beratnya cuma 78. Yang ini beratnya 158 karena ini besi. Oke. Sekarang rek harga. Yang ini paling murah sekitar 200-an ya. 200 lebih, 250-an ya. Sekitar segitulah. Silakan searching sendiri di internet ya, harganya sekitar 200 ke atas ini. Ini rata-rata 300-an, tapi ini ngawur, jangan dibeli. Saya bilang jangan dibeli kalau Anda belum profesional benar, jangan beli yang ini. Kemudian ini harganya sekitar di bawah 100 ya, tapi di atas 70.000, antara 80 sampai 100 lah maksimal. Yang ini ya. Kemudian yang ini harganya sekitar 150-an. Asli warnanya hitam dan hijau ya. Cuma saya dapat beli yang hitam, kemudian saya warna desert ini. Ini sekitar 150-an sampai 200 lah maksimal. Yang ini sekitar 40.000 lah sampai 50.000 yang bener ya. Karena ada yang plastik juga nih, yang besi. Kemudian terakhir adalah kita bahas yang ini. Ini kompas bidik tapi dari Naturhik yang model plastik seperti ini. Ini bisa untuk kompas meja ya, kompas meja tabletop namanya. Mereka banyak, yang paling laku merek Silva tapi yang ori ya. Kalau yang tidak ori banyak, harganya murah 25.000. Kalau yang ori mahal. Untuk kompas ini sama aja nih dengan ini kompas untuk orientering ya. Untuk di peta, untuk di peta ini orientering, untuk orientasi di peta. Seperti ini ada bidikannya juga. Kita membidik angka yang ada di sana. Nah, itu kelihatan angkanya ya. 340 berapa nih, 360 ya. Seperti itu. Di sini ada penggaris.
skala senti, inci. Ini merek Naturhik, mereknya banyak sekali yang seperti ini ya. Yang terkenal Silva, cuman Silva mahal, ini sekitar saya beli 150 atau 100 ya, saya lupa juga ini. Ini bagus juga nih, sangat ringan, praktis, dan enak buat baca peta. Ini enak sekali ya. Ya, ini enak buat baca peta. Ya kalau bisa bawa, kalau kita punya peta, bawa ini aja yang model seperti ini, banyak mereknya ya. Tapi kalau yang tahan banting ya model-model seperti ini ya. Model-model seperti ini tahan banting semua. Karena bodinya dari, kalau nggak dari besi, dari plastik keras atau dari aluminium. Yang paling ini berat sekali kalau ini ya. Oke. Ini berat banget, ini plastik lumayan, ini juga berat. Ukurannya paling besar ya, udah paling besar, paling berat, besi semua lagi yang ini. Yang ini besar tapi plastik. Plastik apa seng ini ya, campuran. Kemudian ini lumayan juga, ini metal dari logam juga. Tapi ukurannya lebih kecil tapi tidak punya inclinometer. Ini besi semua, cukup bagus, tiruan kompas militer M73. Tapi ya skalanya di dalam salah, jadi nggak bisa dipakai. Jadi hati-hati pakai ini, bisa kesasar. Kemudian ini model USGI ini, USGI ini ya, ini ringan, bagus, enak juga dibidiknya, mudah penggunaannya. Kemudian ini kompas model orientering. Ya silakan rekan-rekan pilih yang model mana. Ini banyak dijual di pasaran. Model begini cukup banyak, ada yang model pakai cermin ya, model Silva ada cerminnya. Tapi nggak tahu cermin itu fungsinya nggak terlampau, ini menurut saya nggak terlampau signifikan. Yang penting tuh bisa ngelihat ke depan sudutnya berapa, kemudian back azimuth bisa dilihat juga berapa. Oke, dari saya cukup sekian, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya channel ini lebih maju lagi. Terima kasih, mantap.